Saya mau jemput anak sekolah ini, Bang. Silakan. Jadi ya di Yohanes 20 ya mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini ada satu Yesus menampakkan diri kepada salah seorang murid Yesus ya, yaitu Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke murid-murid yang lain. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Thomas, kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan pernah percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, saudara, kalau lawan diskusi kita membawa data itu, bantahannya itu ada di Markus 16:12 dan juga Markus 14. Apa yang dikatakan di Markus 16? Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Itu satu. Bagaimana pengarang Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Pernahkah Yesus mengatakan kepada Markus sebelumnya, "Markus, iya paman, nanti aku akan muncul, saya kasih kode ya, tapi dalam rupa lain ya." "Baik paman." Itu mustahil mereka bisa jawab. Yang kedua, di Markus 14. Lalu semua murid meninggalkan Yesus sambil melarikan diri. Semua murid melarikan diri meninggalkan Yesus. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia yang ditangkap itu. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi ada yang kemudian tidak dipaku, yang lolos. Sedangkan saudara Noah tadi mengatakan, "Kalau aku belum melihat lambungnya, maka aku tidak percaya kalau itu adalah Yesus." Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena memang yang disalib itu ditusuk lambungnya pakai tombak. Tetapi itu bukan gurunya lagi. Kan saya udah bilang tadi, Yesus tidak tersentuh oleh kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Tapi penyaliban itu ada. Berarti yang ditusuk lambungnya ini penggantinya. Jadi kalau yang keluar dari kubur itu lambungnya ada, tertusuk, iya betul, itu dikira Yesus. Sedangkan murid-muridnya dalam Markus 14, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Tidak ada yang tinggal. Gak ada yang tinggal. Silakan. Silakan. Ya, terjun bebas ya, saya tidak pakai terjun payung ini, kok terjun bebas pula. Saya lanjutkan tadi ya mengenai Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Jadi saya sempat nyimak sebentar bahwasanya kalau memang itu benar Yesus ya, seharusnya sesuai dengan fakta dong. Sesuai dengan faktanya apa? Bahwasanya seperti yang diharapkan oleh Thomas, harusnya ada bekas tangan tercucuk oleh paku, kaki dicucuk oleh paku, perut ya atau lambung sudah robek, ditusuk oleh tombak gitu kan. Tetapi ada satu hal ya yang harus kita ketahui ya. Bagaimana mungkin ya orang yang sudah lambungnya robek ya, sudah keluar mungkin ya isi perutnya, bisa bangkit dari kematian? Itu ada logika ya. Kita menggunakan logika saja. Itu tidak akan mungkin. Kalau ada ya silakan tunjukkan. Kalau Anda bilang mungkin ya orang bisa bangkit dari kematian, ataupun orang yang lambungnya perutnya sudah keluar gitu ya, udah robek, bisa bangkit dari kematian, silakan tunjukkan. Matius 24 nomor 24 itu jawabannya. Itu jawabannya tuh. Ada kan minta.
Itu jawabannya Matius 24. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya dengan mukjizat itu dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, jangan Anda bantah Bible itu. Yesus sendiri mengatakan, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Jadi kalau hanya gara-gara keluar dari kubur, mayat tadinya bangkit dari ketiga, itu satu Anda baca, Matius 24 nomor 24. Yang kedua Anda baca Matius 12 nomor 38, 9 dan 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Tandanya apa? Sama seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. Begitu juga anak manusia, hari ketiga keluar dari perut bumi. Ini tanda untuk angkatan jahat. Nah, saya tutup. Bagaimana dengan murid Yesus yang bukan angkatan jahat? Percaya enggak mereka dengan kebangkitan hari ketiga selayaknya angkatan jahat? Tidak. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Endingnya di situ. Angkatan jahat percaya kebangkitan pada hari ketiga. Angkatan yang tidak jahat tidak percaya kebangkitan hari ketiga. Dalilnya Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Nah, sekarang kenapa Thomas percaya? Ingat Matius 24 nomor 24. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau wahai Thomas? Tetapi satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Jadi Thomas ketika mencucukkan tangannya ke lambung Yesus palsu, kalau dia kemudian percaya, berarti tergenapi nubuat 24 nomor 24 dari bab Matius. Dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Endingnya di mana? Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. So, wanita-wanita yang datang ke pemakaman hari Minggu pagi itu tidak menemukan kemudian jasad yang dikira Yesus. Mereka kemudian datang melaporkan kepada murid-murid. Apa sanggahan murid-murid? Tidak percaya dan menganggap informasi itu adalah omong kosong belaka. Baca. Kenapa mereka tidak percaya? Karena saudara, pada saat penangkapan mereka tidak hadir. Murid-murid sudah lari, tidak lagi hadir ketika ditangkap, ketika disiksa, ketika disalib, ketika dikubur. Mereka tidak hadir. Yang hadir pada saat penguburan hanya Maria Magdalena dan juga Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Bertiga aja yang meminta kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah yang dikira Yesus ini untuk dikuburkan sebelum Sabat. Mereka minta. Lalu apa yang terjadi? Murid-muridnya ketika datang Maria, "Hei, guru kalian hilang loh. Guru kita mayatnya nggak ada dikubur." Murid-muridnya tidak percaya. Kalau murid-murid sudah diajarkan bangkit pada hari ketiga, maka mereka akan mengatakan, "Halilintar, ternyata betul kata guru kita, dia bangkit pada hari ketiga. Buktinya dia sudah ada dikubur." Tapi tidak, sama sekali tidak. Karena memang tanda itu hanya diberikan kepada angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggap itu semua hanyalah omong kosong. Nomor 12-nya, meskipun demikian, artinya meskipun mereka tidak percaya, meskipun itu menurut mereka adalah omong kosong, Petrus pagi-pagi sekali menuju ke pemakaman yang dikira Yesus. Apa yang terjadi? Petrus tidak menemukan mayat, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa yang ada dalam benak Petrus? Baca. Petrus berkata di dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Andai saja Petrus dan ke-11 murid lain mendapatkan tanda-tanda kebangkitan pada hari ketiga, maka dalam hati Petrus akan tertulis apa? Di dalam hati Petrus mengatakan, "Haleluya, ternyata guru saya betul bangkit hari ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan." Tapi apa yang dia katakan? Apa yang sedang terjadi ya? Katanya guru saya ditangkap, katanya guru saya mati, tapi kok mayatnya nggak ada? Apa yang terjadi ya? Artinya mereka tidak mendapatkan simbol angkatan jahat bangkit pada hari ketiga. Tetapi yang bangkit pada hari ketiga pun diminta kepada Yesus muridnya agar waspada. Sebab yang bangkit pada hari ketiga itu akan membawa namanya dan bisa saja menyesatkan mereka murid-murid pilihan. Itulah yang terjadi, saudara. Lahirlah agama saudara, Kristen. Saya kira begitu. Dari saya sebagai yang terakhir, kalau Anda mau penutup silakan, saya serahkan kepada host yang ada di sini. Terima kasih. Oke, baik ya.
Terima kasih ya. Saya juga sebagai penutup. Jadi kalau Anda Bang Zuma ya menyatakan bahwasannya yang bangkit dari kubur itu adalah Yudas Iskariot. Sementara di dalam Bible sendiri ya, kita sama-sama tahu bahwasanya Yudas Iskariot itu tidak mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan apapun di dalam hidupnya. Bahkan sekali-kali pun tidak ada satu ayat pun menegaskan bahwasanya Yudas itu menerima kekuatan yang bisa membangkitkan dirinya dari kematian melalui iblis. Tidak ada. Itu sangat tidak ada. Jadi itu pemahaman Bang Zuma sangat terbalik dengan apa yang terpapar di dalam kitab Bible. Tapi tidak apa-apa. Ini semua hanya pembelajaran ya, dan hal penguatan iman buat teman-teman semua ya, baik Kristen ataupun Islam ya. Terserah mau percaya sama siapa, terserah mau mengikuti siapa, yang pastinya ya memang kalau kebenaran itu selalu ditutup-tutupi, tetapi kesalahan selalu dibenar-benarkan. Itu real, itu fakta. Oke, terima kasih, begitu aja dari saya. Ya. Terima kasih Pak Noah. Iya, saudara Bang Rizal, monitor Bang. Bang Gurunda, Bang Juma. Bisa dibacakan saya Lukas 4 nomor 5 dan Siap, nomor 6. Lukas 4 nomor 5 nomor 6. Nomor Yesus. 6-nya aja, nomor 6-nya aja. Oh siap. Lukas 4 nomor 6 siap. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Nah, kalau iblisnya berkehendak memberikan kepada Yudas, bisa nggak? Bisa. Kalau diberikan kepada bom-bom, bisa? Bisa. Diberikan kepada siapapun, bisa kan? Bisa. Bisa. Saya kira begitu teman-teman. Silakan, terima kasih saudara Noah sudah diskusi dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini itu bisa memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang mendengarkan diskusi kita ini. Demikian, silakan teman-teman.